Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lipsonawa, NIM 20 23 81 10 11, Prodi Teknologi Budaya Perikanan semester 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resume yang sudah dibuat dari mata kuliah Biologi Perikanan tentang penentuan umur ikan. Yang pertama, pengertian. Umur ikan adalah lama hidupnya suatu ikan mulai dari menetasnya telur hingga dia dewasa. Umur ikan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ikan berumur pendek adalah ikan yang tidak memiliki alat pernafasan tambahan, pergerakan cepat. Ikan berumur panjang adalah ikan yang tergolong primitif, pergerakan lambat, mempunyai alat pernafasan tambahan, penghuni dasar atau perairan dangkal, dan luas terhadap perubahan lingkungan seperti salinitas dan suhu. Pertumbuhan ikan subtropis sangat mempengaruhi oleh suhu lingkungan, di mana pada musim dingin pertumbuhan tubuh ikan hampir terhenti atau lambat sama sekali, sehingga mempengaruhi pertumbuhan pada sisik vertebrata atau tulang, operculum, dorsirip, dan tulang otolit, yang menyebabkan terbentuknya susunan sirkulasi yang sangat rapat dan akhirnya membentuk kanalus. Yang kedua, ikan tropis. Walaupun mengalami hidup di dalam musim, kenyataannya suhu lingkungan sekitar tidak begitu mempengaruhi pertumbuhan sirkulasi pada bagian tubuh yang keras. Jadi tanda tahunan dari hasil susunan sirkulasi yang rapat tidak begitu membentuk. Penentuan umur yang mungkin untuk dipraktekkan saat ini adalah dengan menggunakan metode frekuensi panjang atau metode Petersen, yang tergantung pada sifat reproduksi dan pertumbuhan ikan. Yang ketiga, metode penentuan umur ikan langsung. Sisik operculum tutup insang, duri, sirip pinggang, tulang punggung atau vertebrata, otolit atau batu telinga. Cara ini hanya dapat dilakukan pada individu spesies ikan budidaya, tidak langsung. Metode frekuensi panjang atau Petersen. Yang kedua, mempelajari tanda-tanda tahunan atau analus atau harian sirkulus pada bagian-bagian tubuh yang keras. Tiga, metode marking dan tagging. Cara ini dapat dilakukan pada individu spesies ikan yang masih hidup di perairan alami. 4. Metode tidak langsung. Yang pertama, sisik kosmik, yang sesungguhnya hanya dijumpai pada ikan-ikan bangsa yang telah punah. Sisik ini berlapis-lapis, di mana lapisan terdalam terbangun dari tulang yang menipis. Sisik gonad ditemukan pada ikan-ikan Lepistera. Sisik ini serupa dengan sisik kosmik, berbentuk belang, ketupat, mengkilap, dan keras. Sisik laikoid. Sisik ini dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Sisik leptoid. Sisik leptoid didapati pada ikan-ikan bertulang keras dan memiliki dua bentuk, yakni sisik sikloid atau kloid, yang sisik sikloid memiliki
tepi luar yang halus dan panjang. Umumnya ditemukan pada ikan yang lebih primitif yang memiliki sirip-sirip yang lembut, misalnya adalah ikan-ikan salin dan kaper. Yang kedua, operculum. Beberapa metode ini untuk menghitung pertumbuhan masa lalu yang telah dilakukan oleh beberapa ahli dengan hasil yang memuaskan. Keuntungan dari metode ini adalah tanda-tanda tahunan atau analus yang terdapat pada operculum dapat dilihat langsung tanpa alat bantu optik. Pengamatan akan lebih berhasil apabila dilakukan di kamar gelap, di mana operculum diletakkan di atas kaca yang diserot lampu. 3. Sirip punggung. Metode ini digunakan untuk mengetahui umur ikan yang tidak bersisik atau sisiknya sangat kecil dan tertanam jauh ke dalam kulitnya. Dasar pemikirannya adalah terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kejadian pertumbuhan yang cepat dan lambat, di mana pertumbuhan itu selalu sebanding dengan tubuh duri dan siripnya. Duri yang diambil adalah duri sirip punggung yang terdepan atau duri sirip bagian-bagian dekat dengan dasarnya. Usahakan pada saat mematahkan duri tidak jauh dari pangkalnya. Pada pemotongan setelah kepastian duri tercapai, pengamatan dilakukan di bawah mikroskop. Pada pertumbuhan cepat, irisan duri terlihat putih seperti tulang, dan pada saat pertumbuhan lambat kelihatan angka gelap atau lebih pekat. 4. Tulang punggung. Sejalan dengan pertumbuhan ikan secara keseluruhan, tulang punggung tubuh pula seirama dengan pertumbuhan bagaimana tubuh lainnya, dapat dilihat pada bagian depan atau bagian belakang tiap-tiap tulang. Tulang punggung yang lazim digunakan adalah punggung yang terletak di atas rongga perut. Tanda-tanda tahunan tonjolan asprit cincin yang mengelilingi centrum punggung berwarna lebih jernih agak hitam. Otolit. Otolit adalah batu telinga. Sering digunakan untuk menentukan umur ikan yang tidak bersisik. Kadang pula digunakan untuk ikan bersisik, disebabkan metode sisik tidak memungkinkan untuk diinterpretasi dengan baik. Dari 3 pasang otolit ikan teleskop yang hanya sepasang yang ukurannya terbesar, yaitu batu telinga yang terdapat pada Sargus. Bentuk otolit oval merupakan hasil pengendapan bahan kapur yang sejalan dengan pertumbuhannya. Tanda tahunan pada otolit warnanya lebih jernih daripada bagian-bagian lainnya yang mengelilingi pusat. Kendala dalam penggunaan otolit. Pada ikan-ikan yang sudah tua, tanda tersebut sangat dan susah memisahkannya. Ikan harus dibunuh. Hal ini sangat merugikan, terlebih apabila populasi yang sedang diteliti sangat kecil. Metode tidak langsung. Yang pertama, metode frekuensi panjang. Mempelajari umur ikan dengan metode frekuensi panjang atau metode Petersen bergantung pada sifat-sifat reproduksi yang pertumbuhannya ikan, yaitu melalui pengukuran panjang tubuh ikan. Metode ini biasanya diterapkan pada individu-individu spesies ikan yang hidup di daerah tropis.
Metode ini merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan secara luas di seluruh perairan. Mempelajari tanda tahunan, metode ini sebenarnya hanya berlaku pada ikan-ikan yang hidup di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ikan ini termasuk dalam hewan Ophiherm berdarah dingin, di mana hidupnya sangat terpengaruh oleh suhu sekeliling, di mana pada musim dingin pertumbuhan badan lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Yang ketiga, metode marking dan tagging. Tagging, pemberian tanda atau tanggal nomor kode lain berupa benda asing pada tubuh ikan, yaitu material yang digunakan material yang tidak berkarat atau plastik, perak, dan lain-lain. Tempat rahang bawah, tulang berculung di belakang sirip punggung, batang ekor. Marking, pemberian tanda pada tubuh ikan bukan berupa benda asing. Tanda yang termasuk dalam kategori ini adalah pemotongan sirip atau pemberian lubang pada tutup insang dan pemberian tato. Pada waktu pemberian tag atau mark pada ikan bersisik juga dilakukan pengambilan sisik. Sekian dan terima kasih.